Halo guys, assalamualaikum. Senang sekali ketemu lagi bersama Jalan Berlian Channel. Saya bersama Adinda Ketua dari Wakil Ketua DPRD Kota Binjai. Betul? Ya. Betul. Kenalan dulu Bang. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairil Anwar, SPD IMPD, ya. Wakil Ketua DPRD Kota Binjai dari fraksi PKS. Ya, jadi ada yang mau ditanya ini, Pak Wakil Ketua, tentang kenapa DPR Binjai sampai sekarang belum ada pimpinan, bukan wakil pimpinan ya, pimpinannya, ketuanya. Ketua ya. Bulan berapa dilantik? Kita 17 September dia. 7 September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, sudah hampir 8 bulan. 8 bulan ya. Nah, jadi gimana nih Ketua? Apa kendala Iya, mungkin yang sebelumnya yang pernah saya jelaskan ya, bahwa kita pernah ngomong-ngomong kursi Ketua DPRD itu yang memiliki hak itu adalah Partai Golkar. Partai Golkar. Ya. Dan Partai Golkar sudah menunjuk orang. Sudah 2 kali kita paripurnakan karena ada perubahan, pergantian orang. Yang pertama Pak Mahyadi. Yang pertama Pak Mahyadi. Udah paripurna. Sudah paripurna 25 November. Oke, tapi membal keluar yang terbaru. Keluar terbaru. Ibu Hajatini. Dan sudah kita paripurnakan. Udah paripurna. Sudah Februari. Februari. Ya. Berarti surat paripurna pemerintahan kepala Pak Wali sudah? Sudah jadi kita kirim. Belum? Jadi setelah kita kita paripurnakan, ya kan, berkas paripurna itu sudah kita antar ke kantor wali kota. Karena memang secara administrasi memang kita harus ada surat pengantar dari kepala daerah untuk ke Biro Oda Gubernur. Hasil dari paripurna DPRD. Pengumuman siapa yang menjadi calon ketua DPRD. Tanggal berapa? Itu di tanggal 26 Februari. 26 Februari. Oke, 26 Februari. Pas 2 bulan ya. 2 bulan. Oke. Kenapa belum? Ya. Jadi kita sudah juga komunikasi ke Biro Oda. Biro Oda, kantor gubernur Sumatera Utara. Info dari mereka kalau seandainya 2 minggu tidak ditandatangani wali kota, maka berkas langsung dinaikkan ke Biro Oda Gubernur Sumatera Utara. 2 minggu setelah kita paripurna di DPR, kita masukkan ke kantor wali kota. 2 minggu nggak ditanggapi wali kota, saran dari Biro Oda untuk langsung saja ke gubernur. Langsung dulu, jadi berkasnya. 2 minggu itu tanggal 26 sekitar ya minggu-minggu pertama kedua pertengahan lah ya, Maret seharusnya. Iya, harusnya pertengahan Maret. Kata Biro Oda. Lanjut. Maka di Maret kita datang lagi ke Biro Oda. Menagih janji 2 minggu. Menagih janji 2 minggu. Cuman Oda bilang waktu itu mantan kabirunya ya Pak Butar-Butar itu menyampaikan gini aja, kita minta supaya tidak ada masalah di belakang hari karena ini ada perubahan dari nama dari DPP Golkar untuk calon ketua DPRD. Kabiru minta surat pernyataan pengunduran diri dari Pak Mahyadi karena beliau yang diganti oleh DPP Golkar, dan bahwa beliau bersedia untuk diganti, mengundurkan diri dari calon ketua DPRD dan bersedia untuk tidak menuntut untuk amannya. Jadi Kabiru minta supaya mereka juga aman ini. Biar nggak ada gonjang-ganjing dah. Udah dibuat? Sudah. Pak Mahyadi sudah? Jadi Pak Mahyadi alhamdulillah juga sudah ikhlas, sudah rela ya, karena memang itu internalnya Golkar. Kita nggak campurin. Intinya Pak Mahyadi sudah buat surat itu. Buat surat ditujukan ke? Sudah ditujukan ke gubernur. Oke. Udahlah kalau gitu dah. Tanggal 21 April nih yang terbaru kita sudah ke sana. Kita sudah ke Biro Oda lagi, gubernur. Apa lagi?
Kemarin permintaan Kabiro Oda itu kan surat itu. Begitu kita lampirkan suratnya pernyataan Pak Mahyadi untuk tidak menuntut tadi dan bersedia mengundurkan diri, dibalikkan lagi. Kami menunggu surat pengantar dari wali kota. Tapi tadi kan udah dijelaskan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mincla-mincle. Administratif negara kita. Ini yang ngomong wakil ketua loh. Iya. Jadi tadi wakil ketua DPRD Binjai mengatakan Biro Oda minta 2 minggu apabila pun tidak ada respon dari wali kota Binjai, mainkan istilahnya. Iya. Mainkan lantik. Langsung ke gubernur berkasnya. Tidak lagi berkas kita ajukan bukan kita ajukan ya, hasil dari paripurna itu ya kita sampaikan kepada kepala daerah untuk dibuat surat secara administratif, surat pengantar bahwa calon ketua DPRD si A ditujukan secara administratif memang harus wali kota nih yang mengantar surat hasil paripurna tadi ke gubernur. Tapi tadi kan katanya kalau nggak ada respon 2 minggu, kita mainkan aja. Nah, sudah lebih dari 2 minggu dan permintaan Kabiro Oda juga sudah kita penuhin, meminta surat Pak Mahyadi tadi ya. Tapi sampai sekarang juga belum direspon. Dan meminta kembali untuk meminta surat pengantar. Padahal sebenarnya saya lucu aja gitu. Kenapa? Lucu, kau balik lagi gitu. Jadi dan siapa ketua DPR itu kan haknya Partai Golkar. Bukan karena hanya wali kota nggak mau menandatangani surat pengantar, lalu gubernur tidak mau buatkan SK, kan aneh. Gitu ya. Kan aneh nih. Ini negara kita aneh nih. Gitu. Enggak, negara lah. Sumatera Utara aja lah kan, Sumatera Utara. Iya. Nah, terkhusus Sumatera Utara ini Kabiro Odanya wali kota Binjai aneh, lucu saja. Gitu. Lawak-lawak gitu. Jadi DPR kan itu ada lembaga tersendiri, hasil pemilihan masyarakat Kota Binjai, legalitasnya dijakuin. Diakuin. Ini ngadep dengan kayak gini di apa tadi mencela-mencela di bola-bola, kalau katanya di bola-bola itu gimana? Kan ada marwahnya itu. Ya, jadi ini sudah tidak ada lagi apa ya, Biro Oda, kepala daerah, tidak ada lagi saling menghargai antar instansi. Ini yang kita sebenarnya sayangkan. Nggak boleh gitu ya? Iya, nggak boleh. Pak Wali Kota kenapa rupanya orang cuman sekedar menandatangani surat apa namanya pengantar, bukan dia yang menentukan siapa ketua DPR. Kepala daerah itu harusnya nggak boleh tuh cawi-cawi. Beliau dari awal sudah cawi-cawi. Dari awalnya gimana? Dari awal Pak Mahyadi juga nggak ditandatangani 2 bulan. Ini kejadian yang sama. Kejadian yang sama. Mungkin ada misi tersendiri. Nah, kita nggak tahu. Nggak tahu. Wali kota kita ini aneh nih. Aneh. Iya. Orangnya aneh, nggak mau juga. Dan tanggal 21 April saya juga sudah suratin, DPR sudah suratin. Sudah suratin lagi. Menanyakan kepada wali kota, kenapa nggak diantar juga berkas calon ketua DPR ke Biro Oda? Apa jawabannya? Sampai sekarang belum ada jawaban. Belum dijawab wali kota. Belum dijawab juga. Nah, jadi kepala daerah. Atau via telepon langsung, kenapa? Kan bisa wakil wali kota. Halo. Kalau telepon seolah-olah nanti kan pribadi. Kita pakai surat, ya kan? Karena ini instansi lembaga. Saya secara pribadi nggak pernah punya masalah sama siapapun, ya kan? Dan juga saya bekerja sesuai dengan tupoksi saya sebagai pimpinan DPR, memparipurnakan calon ketua DPR karena memang harus akadinya itu pimpinan ya yang bisa memparipurnakan untuk mengajukan berkas sehingga bisa buat SK ya, turun SK ke gubernur. Jadi saya bekerja sesuai dengan tupoksi, bukan secara pribadi. Nah, karena saya suka sama Bu Tini atau nggak suka sama itu nggak ada. Bukan karena waktu Pak Mahyadi juga saya juga ikut memparipurnakannya. Begitu Bu Tini diganti oleh DPP Golkar ya juga saya harus memparipurnakannya. Tapi udah banyak juga bahasa-bahasa miring kepada Pak Ketua ini. Ada lah ya. Gimana? Bahasa-bahasa miring juga nih. Oh, saya nggak tahu bahasa miring gimana. Ya bahasanya miring. Ya yang jelas Pak Amir sebagai kepala daerah harusnya bijaksana. Harusnya bijaksana. Ini bukan masalah personal. Ya, Pak Amir harus tahu ini bukan masalah personal. Mau siapa orangnya harusnya nggak haknya dia menandatangani atau tidak surat pengantar itu. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan masyarakat, katanya wakil untuk sementara ini kan
wakil, ada 2 wakil aja udah bisa berjalan kan gitu. Ya memang bisa berjalan. Karena memang yang disebut dengan pimpinan DPR itu ketua dan wakil ketua. Jadi ketua ini wakil 1 apa wakil? Saya wakil 2. Wakil 2. Nah, Artinya wakil 1 bisa merintahkan wakil 2. enggak. Nah, kalau Pimpinan DPRD itu ya kan. tunggu dulu, wakil 1 nggak bisa diperintahkan wakil 2. Enggak bisa. Kalau adanya ketua bisa merintahkan wakil 1. Enggak bisa juga. Nggak bisa Bahasanya juga. tidak memerintahkan. Maka Artinya tidak- mendelegasikan misalnya. Bisa. Jadi begini, kalau di dalam PP 12 2018 yang kita anut, kita adopsi di tatib kita itu bahwa pimpinan DPR itu kolektif kolegial. Artinya Artinya koordinasi. koordinasi Jadi koordinasi karena apa? Karena kedudukannya setara. setara. Baik ketua maupun wakil ketua itu setara, kolektif kolegial. Tapi Bukan atasan bawahan. enggak, bahasanya gini maksudnya, karena ada sesuatu kegiatan ketua gitu kan, bisalah ya menghubungi wakil ketua untuk yang datang kegiatan ini. Ya memang kita harusnya bagi tugas. Gitu, tugas. Bagi tugas harusnya. Tapi kalau ini sama-sama wakil ketua, misalnya ada kegiatan ini sama kegiatan diundang pemerintah gitu kan, ketua ada kegiatan lagi, wakil ketua 1 ada gitu, bisa nggak wakil ketua 1 karena lagi ada kegiatan, kamu yang kesana lah, sebentar ini ada kesana. Iya, saling koordinasi aja siapa yang Koordinasi, bisa. siapa yang bisa menghadiri kegiatan itu. Tapi kalau surat juga nggak masuk dan kita nggak diberitahu, memang kan nggak tahu juga. Oh, Jadi kalau ada surat masuk ya koordinasi siapa yang. jadi kalau ada surat-surat masuk ini jatuhnya ke wakil ketua 1 apa wakil ketua 2? Sampai saat ini ke wakil ketua 1. Saya nggak tahu sih kenapa. Seharusnya iya diumumkan. Saya Diumumkan juga ya? tidak diberitahu. Tapi sampai saat ini belum ada. Sedep nih kan. Seluruh administratif itu masih wakil ketua 1 dan Jadi ada sekretariat. ini misalnya nih ada ini tadi pembukaan MTQ. Ya. Ya kita cuma dapat undangan. Undangan sebagai Iya, ada tadi yang dapat seragam untuk apa? Nggak dapat. ya ada dikasih. Cuma Ada? kan memang waktunya saya juga Oh, oke. saya memang nggak bisa hadir karena baru Pulang dari tugas dari Jakarta. Oke, siap. Jadi gini kan, kondisi ini sampai berapa lama lagi? Diperkirakan? Ya, artinya ini kan yang dirugikan secara pribadi kan Bu Hajat ini ya. Karena memang Golkar itu juga dalam haknya hal ini ya. Golkar, dan Golkar sudah menunjuk Bu Hajat ini sebagai calon ketua DPRD. Secara pribadi kan Golkar nih sebenarnya, dan pribadi Bu Tini nih yang dirugikan. Dan kita sarankan sama Bu Tini untuk menyampaikan kepada DPP Golkar agar permasalahan ini itu diambil alih aja dengan Mendagri. Karena Kemendagri ini sebagai kementerian yang membawahi seluruh daerah-daerah. Bisa diambil alih. Harusnya Kemendagri yang. Tapi kan malu kenapa sampai Mendagri yang kayak gini? Masalah. Ya mungkin jadi ketahuan mungkin nih. gubernur kita ataupun wali kota kita ini yang nggak punya malu. Kan malu nih, administratif kecil gitu loh, nggak selesai di daerah. Nah, apa ini antara ini tinggal cuma minta tanda tangan Bapak untuk ini aja. Karena ini kan memang udah istilahnya udah mereka dari partai Golkar. Akhirnya kan kami yang orang di luar partai Golkar ya, ataupun di luar haknya Golkar kan jadi tanda tanya, ini Pak Amir dengan Bu Tini ada apa? Atau Pak Bobi dengan Bu Tini ada apa? Kenapa nggak mau nanda tangani dan Pak Bobi nggak mau membuatkan SK gubernurnya? Kalau saya nengoknya gini, Bapak ini dengan partai ini ada apa? Ya itu kita nggak tahu. Kalau secara administrasi ya kita profesional harusnya profesional. Pak Amir sebagai wali kota ya sudah, nggak ada hal. Tapi nggak ada ini ya, nggak ada apanya sanksi mereka yang tidak. Jadi dalam aturan memang tidak ada sanksi dan tidak ada tertulis, dan kemungkinan ini akan kita ajukan harusnya ada sanksi kepada kepala daerah atau gubernur yang tidak mau menyelesaikan administratif seperti ini, harusnya ada sanksi ke depan. Jadi itu pertanyaan tadi gitu. Ini sampai kapan dia bisa begini bertahan? Udah 8 bulan ya, hampir 8 bulan ya. Kita di tanggal 22 April kemarin sudah lagi Bu Tini sudah ketemu dengan Pak Asisten Gubernur.
Dan hasilnya itu minta tanda tangan surat pengantar dari wali kota. Tapi oh itu yang belum diantar. Jadi semuanya guys, surat pengantar yang belum diantar. Surat pengantar ya. Surat pengantar. Nah, jadi berkutip ke situ-situ aja surat pengantar gitu kan. Ini kalau ini mudah-mudahan surat pengantarnya selesai lah harusnya. Selesai harusnya. Dan ya legowo lah ya. Iya harusnya begitu. Memang ya kita tunggu nih ya sampai hari Senin karena kemarin hari Selasa malam Rabu ada Bu Tini juga dengan kawan-kawan ada bahasanya ya coffee morning lah, ketemu dengan Pak Wali, dan janjinya Pak Wali dalam forum itu sih mau ditandatangani waktu malam Rabu ya. Mudah-mudahan ya tangan hari Selasa tanggal 22 April malamnya ya Bu Tini dan kawan-kawan ya anggota DPRD itu silaturahim lah ke rumah dinasnya Pak Wali. Juga mempertanyakan itu juga salah satu mau ditandatanganin katanya. Janjinya mau ditandatangani. Ya, tapi memang sampai sekarang kita belum dapat info. Jumat kemarin saya telepon sekretariat belum ditandatangani. Ya, janjinya mau ditandatangani. Janjinya mau ditandatangani. Itu janjinya dari Desember 2024. Saya jadi banyak ketawa dengan janji mau tandatangani. Iya, janjinya itu. Atau gini aja, ngajukan ke Museum Rekor Indonesia ke nama. Iya. Wakil ketua se-Indonesia yang DPR yang tidak punya ketua paling lama nggak bilang. Janganlah ya. Malu. Malu juga. Malu juga. Ini kita juga nggak ada niat mau mempermalukan siapapun ya kan, tapi perbuatan kepala daerahnya ini yang mempermalukan dirinya sendiri gitu. Saya nggak, lebih dari itu sebetulnya karena udah jadi pembahasan di tengah-tengah masyarakat. Iya. Kenapa DPR Binjai nggak ada pimpinannya gitu? Jadi ada apa gitu kan? Masa saya rasa Bapak di sana pun kan sering dibilang baik orang itu. Iya. Ya kita doakan selalu baik harusnya. Amin. Oke, guys, kira-kira demikian lah. Ini enak ngomongnya dengan Pak Wakil Ketua 2 DPRD Kota Binjai dari fraksi PKS. Saya kenapa ngejar ini? Karena beliau ini punya tanggung jawab sebagai pimpinan DPR. Kalau kita dari tadi bicaranya nggak partainya, ya. Nggak, jadi pimpinannya. Karena sebagai wakil ketua ini juga yang tanda kutip diserang-serang, ditanya jadi bahan pertanyaan, jadi referensi untuk menjelaskan kondisi di DPR Kota Binjai. Benar ketua? Iya. Jadi ya sebagai penutup ketua, apalah kira-kira kata kuncinya supaya ini selesai? Harapan ketua bagaimana? Ya, harapan kita bahwa antar lembaga ini saling menghargai, baik kepala daerah maupun DPR, kita kan saling menghargai. Bentuk dari menghargai bahwa ketika DPR memparipurnakan, ya wali kota menghargai hasil paripurna DPR. Bentuk pengharganya apa? Ya tanda tangani hasil paripurna. Lalu proses gubernur, dan jangan lagi ada intervensi ke gubernur, ke Pak Bobi ya kan, untuk tidak membuatkan SK-nya lagi gitu. Jadi isu di belakang layar itu kan seperti itu soalnya. Jadi sudahlah ya kan. Ini kan antar lembaga, saling menghormatin, saling menghargain ya kan. Jabatannya cuma 5 tahun. Sesombong apa sih kita itu? Mau jadi kepala daerah, wali kota sombong. Mau sombong apa? 5 tahun selesai udah. Habis kan. Saya juga udah 5 tahun juga selesai, belum tentu jadi pimpinan DPR lagi. Tapi harusnya tugas kita, kewajiban kita sebagai melekat ya jabatan di kita itu ya kayak mana jabatan itu bermanfaat untuk orang lain, bukan menyulitkan orang lain. Sesombong-sombongnya kita pun nanti itu gelarnya almarhum dulu. Iya. Betul. Camat semua kita ini. Bukan mati. Ya, tapi kalau udah dapat camatnya almarhum kan. ALM gelarnya. ALM. Jadi betul, ya. Saling menghargai. Di mana nih jabatan yang kita dapatkan hari ini yang diamanahkan ke kita itu ya bagaimana kita gunakan untuk kebaikan, gitu. Membantu orang, memudahkan urusan orang. Ini justru kok malah menyulitkan urusan orang. Gitu.
Ini salah ini. Karena udah jadi pembahasan juga di tengah masyarakat Iya. Kota Binjai. Masa kita pura-pura tuli kan malu gitu. Iya. Jadi wali kota itu cuma 5 tahun, DPR juga jabatan cuma 5 tahun, gitu kan? Itu kalau panjang umur, Iya. gitu. Karena setelah ini belum tentu lagi ya 5 tahun ke depan. Dan belum tahu juga tahun depan, belum tahu juga kita bulan Benar, depan benar. atau masih menjabat atau enggak, Ini ya kan gitu. kalau ngomong dengan Ustadz kayak gini kan, ujung-ujungnya terakhir kan gelarnya Almarhum. ALM juga kan. Jadi saling menghargai aja, ya kan. Kita berharap begitu dengan Pak Wali Kota, ya kan, saling menghargain, ya kan. Secara pribadi saya nggak pernah menyinggung, nggak pernah punya masalah ya secara pribadi baik wali kota mau siapapun gitu. Tapi kalau bicara pimpinan, ketua bicara apa adanya ya. Ya ini kayak saya berbicara sebagai pimpinan DPR. Oke. Sebagai tugas saya ya kan yang diamanahkan kepada saya sebagai pimpinan DPR dan apa yang harus saya kerjakan itulah yang harus saya kerjakan. Optimis nggak bulan Mei ini nanti udah ada pimpinan? Cerita optimis atau tidak optimis sebenarnya dari awal kita adalah optimis memperjuangkan ketua DPR. Tapi untuk bulan ini mudah-mudahan Ya mudah-mudahan terbukalah hati. terbukanya. Terbukalah hatilah kepala daerah kita ini ya baik Pak Wali Kota maupun Pak Gubernur Ya. terbuka hatinya ya kan. Ya seperti di dalam surah apa namanya Al-Isra ya kan. Di ayat 7 itu kan in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barang siapa yang melakukan kebaikan ya kan, maka kebaikan itu akan balik kepada dirinya sendiri. Wa in asa'tum falaha. Begitu juga sebaliknya, kalau dia buat keburukan, justru keburukan yang dia lakukan itu pasti yang pertama kali akan dia sendiri yang mendapatkan keburukan dari hasil perbuatannya itu. Jadi mudah-mudahan ya kan siapapun kita jangan sampai kita melakukan amal buruk, karena amal buruk itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Takutlah gitu. Pasti kalau kita hari ini menyulitkan orang, insya Allah suatu saat Allah juga menyulitkan dia. Jangan kita menjadi orang-orang yang merugi. Banyak pahala tapi dituntut orang nanti di akhirat merugi. Jadi tapi kan gini juga Ustaz. Bicaranya fa innama al-usri yusra. Di setiap kesulitan Ada kemudahan. ada kemudahan. Ini kan sulit nih. Mudah-mudahan cari ada kemudahan, ada kesulitan setelah dengar ini. Ustaz ngomong ini. Kita berharap juga Bu Hajati ini ya kan, ya saya salut ya luar biasa mentalnya kuat. Jadi ini politisi senior, mentalnya kuat, istilahnya diperlakukan sama kepala daerah seperti itu dia masih kuat gitu masih loh. Kuat, ya. Masih bertahan, masih positive thinking gitu kan. Dan bahkan mau bersilaturahim tuh kemarin malam Rabu ke rumah dinas Pak Wali Kota gitu. Itu luar biasa yang angkat jempol dengan Bu Tini. Kalau seandainya di posisi saya belum tentu bisa sama seperti Bu Tini sabarnya. Ogah ya. Oh nggak bisa. Ogah gitu. Belum tentu saya bisa sesabar Bu Tini. Jadi ya mudah-mudahan Pak Bu Tini juga sabar lah ya menghadapi persoalan ini karena haknya yang dirampas. Karena haknya Bu Tini yang dirampas sebagai ketua DPRD, ya kan? Ya mudah-mudahan sabar. Ini bagian dari pahala kesabaran beliau. Amin, amin. Oke guys, demikian bincang-bincangnya. Ya sebetulnya masih ada juga yang ditanyakan, tapi cukuplah sebenarnya. Biar kita nanti ngomong-ngomong lagi kalau udah dapat kabar, udah ditandatanganin segera. Ya, mudah-mudahan. kalau sudah ditandatangani kita kasih kabar agar segera kita lantiklah ketua DPRD. Bu Tini pun tetap semangat ke aja. Ya mudah-mudahan dari podcast video ini Pak Wali Kota terbuka. Amin, amin ya Allah, amin. Karena ini kan untuk sekitar 200.000 lebih warga Kota Binjai, bukan untuk satu golongan. 300.000 lebih. 300.000 udah sekarang. 300.000 jumlah penduduk Binjai ini. Gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Ya. Salam dulu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi.